Safa. Ya Mbah, saya Safaat. Begini, sebelumnya saya potong pembicaraan sampean. Sampean dari mana? Nama sampean siapa? Sampean tadi bertamu di rumah saya kayak seakan-akan sampean ini nggak punya adab. Gedor-gedor rumah saya, teriak-teriak rumah saya. Lantas sampean datang ke rumah saya berpakaian seperti ini. Hah? Pada takut orang di sini. Maksudnya apa? Sampean dari mana? Saya tanya dulu. Saya dari Gua Demit. Sampean dari Gua Demit. Sampean punya nama siapa? Saya Kardi. Pak Kardi. Lantas ada apa, Pak Kardi? Sampean datang ke rumah saya dengan emosi yang tinggi, menggedor-gedor rumah saya. Ada apa? Ada apa yang ingin sampean sampaikan kepada saya? Raja saya sangat murka pada kowe Safa. Raja sampean. Arti raja sampean itu memang apa? Ini saya nggak paham loh sama pembicaraan sampean itu. Karena saya ini nggak mengenal sampean. Tiba-tiba sampean ini datang ke rumah saya seperti itu. Ya, sampean saya ajak ke atas ini supaya sampean ini nggak menimbulkan suatu keributan di luar sana. Saya pun nggak kenal sampean. Memang sampean ini dari Gua Demit maksudnya apa datang ke sini? Saya di sini hanya diberi tugas oleh raja saya. Raja sampean. Memang siapa raja sampean itu, Pak Kardi? Kowe tak perlu tahu Safa. Intinya saya sudah mencari kediaman Safa. Ternyata di sini saya hanya diutus untuk mengirim pesan pada kowe Safa. Sampean diutus oleh raja, raja sampean. Ya saya mengatakan pemimpin guru lah ya, guru sampean. Dari Gua Demit. Itu Gua Demit memang berada di mana? Kamu tak perlu tahu. Kamu wis melaku. Nggak usah macam-macam. Arti nggak usah macam-macam itu apa? Saya dari awal saya katakan sama sampean. Saya nggak punya urusan sama sampean. Ya, sampean ini siapa? Jujur aja, sampean ini dukun atau bagaimana? Iya, Sampean dukun saya santet. dukun santet. Oke. Saya bernama Mbak Kardi. Oh, bernama Mbah Kardi. Saya dari Goa Demit. Sampean dari Gua Demit. Hmm, Datang ke sini buat apa? saya hanya peringatan. Kowe, Safa, jangan macam-macam. Atau jangan pernah mengusik dukun-dukun yang berada di hutan maupun di gunung maupun di goa. Saya kan belum pernah datang ke Gua Demit. Saya pun juga tidak tahu dukun-dukun santet yang berada di Gua Demit, gurunya siapa. Saya aja baru tahu sampean datang ke sini. Karena pemimpin Goa Demit sudah menerawang sampean atau kowe Safa. Sudah menerawang saya. Hmm, Guru karena sampean sudah menerawang saya. hmm, Apa yang diterawang sama dia? karena kamu selalu membinasakan atau menghancurkan para dukun-dukun di situ. Pemimpin Oh, saya sangat murka dan oke. Saya paham dari pembicaraan kalian. Pembicaraan sampean. Ini yang saya tangkap ya, sahabat ya. Tapi sampean ini nggak masalah saya videokan ya. Ya nggak masalah lah. Ini kan rumah-rumah saya. Urusan saya memvideokan sampean ya nggak apa-apa. Sampean lagi pula toh sampean dukun santet. Ini yang saya terjemah dari pembicaraan dia teman-teman ya. Makanya sampean ini perhatikan pembicaraan saya. Dia ini namanya Mbak Kardi. Di mana Mbak Kardi ini dari Goa Demit. Datang ke sini atas perintah daripada gurunya atau rajanya, dia mengatakan. Sedangkan saya aja nggak paham dan saya nggak mengetahui di mana Gua Demit berada dan saya belum pernah mendatangi Gua Demit. Tiba-tiba perkelompokan dukun santet yang bersumber dari Gua Demit meneror saya nih. Udah 2 kali ke sini. Ya. Yang saya terjemah, yang saya tafsir atas pembicaraan dia, mereka ini terutama gurunya tidak suka saya ini mendatangi dukun-dukun santet. Kalau mereka mengatakan membasmi, tapi saya tidak membasmi. Saya hanya melebur keilmuannya dan saya mencoba untuk mengajak mereka ini sadar, insaf, tobat. Karena yang mereka lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang nggak baik,
mempelajari ilmu yang nggak baik, menyakiti orang dengan cara ilmu yang mereka miliki, terutama ilmu hitam yang mereka miliki, ya. Itu berarti kan tujuan sampean. Saya belum pernah loh datangi tempat sampean loh. Tapi tiba-tiba sampean di sini berusaha kayak semacam membuka suatu bendera pertempuran. Maksudnya apa? Sebelum jenengan sampai ke Goa Demit, kami diperintah oleh pemimpin kami. Sebelum jenengan sampai, kami yang sudah sampai duluan ke rumah jenengan. Saya saja tidak tahu di mana Goa Demit berada. Gimana saya mau datangi Goa Demit, Mbah? Tapi kalau sampean sudah berkata ada banyak dukun santet yang berada di Goa Demit, bahkan ada gurunya, justru malah saya mendatangi nantinya. Karena sebab sampean ini yang memberitahu keberadaan sampean sendiri, bukan saya yang mencari. Karena saya hanya mengirim pesan kepada pemimpin saya. Ya sudah, pesan yang sampean sampaikan saya terima, tapi belum tentu saya lakukan. Artinya apa? Sampean menyuruh saya, diperintahkan oleh guru sampean agar saya berhenti mendatangi dukun-dukun santet. Saya nggak akan pernah terima dan saya lakukan perintah itu. Nanti peperangan akan terjadi. Kalau sampean ingin melakukan peperangan dengan keilmuan sampean, silakan. Tapi sama saya, ya. Jangan sama keluarga saya ataupun kepada santri-santri saya. Urusan sampean dengan saya. Sampaikan kepada guru sampean. Kita di sini, guru saya sudah tahu, dan dia sudah menerawang di sana. Ya sudah, ini pesan sampean, saya sudah terima. Tapi saya tidak melakukan dan saya tidak akan berbuat sesuai perintah guru sampean. Sudah, lebih baik sekarang sampean pergi. Saya nggak akan melakukan perintah itu. Ya, justru saya tahu lokasi Goa Demit. Saya akan datangi Goa Demit. Saya tak akan pergi sebelum saya menghancurkan jenengan. Berarti sampean ini datang ke sini untuk menyampaikan pesan dan ingin mengadu ilmu. Saya akan menghancurkan jenengan. Saya akan melebur semua yang ada di sini. Ya sudah, kalau memang sampean bertujuan ingin mengadu ilmu silakan. Ya, tapi tolong tegaskan, pesan sampean gak akan saya pernah lakukan. Paham sampean? Kan banyak lagi yang datang ke sini. Saya nggak pernah peduli. Karena pemimpin saya sudah mengetahui. Walaupun sampean semua dukun-dukun yang berada di Goa Demit meneror saya, meneror rumah saya nggak pernah peduli. Tegaskan omongan saya. Sehebat-hebatnya kekuatan hanya milik Allah. Saya hanya bergantung kepada Allah. Saya hanya pasrah, saya serahkan semua urusan saya hanya kepada Allah. Dan saya hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah. Tegaskan itu. Ya. Baru sebatas ilmu itu yang sampean miliki. Nggak ada apa-apa yang dibanding di hadapan Allah. Ya, tujuan saya berkata seperti ini baik kepada kalian. Agar kalian ini bertobat. Insaf. Ilmu yang nggak benar jangan sampean pelajarkan. Sudah, ayo, kalau memang sampean ingin melakukan adu ilmu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rangguna jiwa. Astagfirullah. Rangguna jasa. Rangguna jiwa. Rangguna jasa. La haula wala quwwata illa billah. Rangguna bakti. Rangguna bumi. Rangguna mayi. Rangguna jiwa. Ya, silakan. Rangguna jiwa. Rangguna mayi. Rangguna sukmo. La haula wala quwwata illa billah. Rangguna sukmo. Rangguna jiwa.
Bismillahirrahmanirrahim. Rangguna jiwa. Rangguna maye. Rangguna demi. Rangguna maye. Rangguna jiwa. Rangguna jiwa. Rangguna maye. Rangguna jasa. Masuk. Allah. Rangguna jiwa. Rangguna maye. Rangguna sukmo. Rangguna jasa. Rangguna maye. Rangguna maye. Rangguna demi. Rangguna demi. Rangguna demi. Rangguna demi. Rangguna maye. Rangguna sukmo. Rangguna maye. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Jiwa demi iblis jasa majid demi iblis jin jin. Jangan salahkan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kita habisi teman-teman ya Allah. Allah. Ya, nanti saya lebur ilmunya dia. Saya lebur dulu ilmunya ya. Saya bakar dulu ke ilmunya dia. Karena ilmu yang gak berguna dia pelajari. Ilmu yang hanya untuk menyakiti orang. Ilmu yang hanya untuk menzalimi orang. Ini ilmu yang gak bermanfaat. Kasihan dia, gak akan berkah nanti hidup dia. Saya tarik dulu. Ya. Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, semoga sampean ini tahu ya, akan datangnya dia ke sini itu buat apa, dia dari mana. Ya, berarti di sini ada misi yang harus saya selesaikan, yaitu saya harus mendatangi yang dimana goa demit tadi. Saya pun juga belum tahu di mana, tapi saya akan mencoba melakukan tirakat di mana keberadaan goa demit, karena mereka mengatakan di situ ada perkumpulan dukun yang sangat berilmu tinggi, ya, dukun santet yang sakti. Jadi saya akan gempur, ya. Dari itu kalian terus tonton perjalanan saya, ya. Untuk kalian jangan pernah takut santet,
Jangan pernah takut sihir. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santet tidak akan terjadi jika Allah tidak akan menghendaki. Semua terjadi di muka bumi ini. Semua makhluknya terjadi, semua perbuatan makhluknya terjadi, semua atas izin dan kehendak Allah. Ya, tidak akan terjadi. Dari itu, kuatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali masukkan di dalam diri kita ini, kita takut santet. Tapi kita harus berani terhadap santet. Karena apa? Karena sebaik-baik kekuatan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang maha mengatur segala kehidupan ini. Dia penguasa langit dan bumi. Ya, cukup bergantung hanya kepada Allah. Serahkan semua urusan kita hanya kepada Allah. Dan hanya mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan pernah takut, pesan saya. Ya, tingkatkan terus kualitas keimanan kita. Tingkatkan terus kolbu kita agar senantiasa sampai kepada Allah. Jadilah kita hamba Allah yang Allah inginkan. Allah inginkan setiap hambanya menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang penuh dengan kasih sayang kepada semua makhluknya. Hamba yang melakukan atau selalu gemar menolong dan berbagi kepada orang. Hamba yang taat kepada Allah, itu yang Allah inginkan. Ya, agar senantiasa Allah cinta kepada kita. Apabila kita melakukan apa yang telah Allah perintahkan, apalagi mengutamakan hidup kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Allah utamakan di dalam kehidupan kita Allah. Tujuan kita hidup Allah. Semua akan Allah mudahkan urusan kita. Asalkan segala aktivitas kita ini tujuannya karena Allah. Akan Allah mudahkan segalanya. Dan akan Allah bimbing diri kita menjadi hamba Allah yang bijaksana. Hamba Allah yang dermawan. Hamba Allah yang mempunyai kesadaran di dalam diri kita. Akan Allah berikan suatu pencerahan di dalam diri kita. Kalau kita selalu dekat, sujud, menghamba, cinta kepada Allah. Akan Allah berikan suatu pencerahan di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Akan Allah bimbing diri kita. Akan Allah bimbing jalan hidup kita. Agar kita tahu kemana jalan hidup kita akan nanti pulangnya. Ya, semoga ada unsur pembelajaran. Dari itu dekati Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.